Ucapan ini disampaikan oleh Raden Fakih Wiradiningrat sewaktu ngobrol live dengan Gus Fuad. Contoh yang paling fatal jadi, yang paling fatal, yang ini menunjukkan bahwa Ahlul Balad Yaman, dinasti Rasuli pada abad ke-7 pernah melakukan sensus siapa sih Ahlul Balad di seluruh Yaman. Tidak ada Ba'alawi tercatat sebagai Durya Rasul di abad ke-7. Kitab sensus ini dikatakan sangat memuaskan, terperinci dan luar biasa. Kitab ini sangat-sangat dijadikan patokan juga oleh Nakib Yaman dan Nakib seluruh dunia juga tentang siapa Sadah di Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, doa kita tetap sama, yaitu doa yang baik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ini ada bola panas ya. Jadi baru kali ini KRT Fakih ini memberikan tanggapan secara spesifik kepada Gus Rumail Abbas. Tetapi kronologisnya ini sesuai dengan yang beliau tulis di kolom terbarunya, yaitu nasib tragis Ba'alwi di Nusantara dan pemetaan para pendukungnya dalam kurung termasuk Gus Rumail Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya membuat tanggapan atau membuat tulisan ini dan membahas Gus Rumail Abbas, artinya spesifik membahas Gus Rumail Abbas, alasannya karena menonton video lama yang dikirimkan oleh Dr. Sugeng, di mana video itu seperti dalam cuplikan. Nah, sebelum saya membacakan bagian terpanasnya di dalam tulisan KRT Fakih ini, ya, kita rumuskan dulu sebetulnya apa yang dikritik oleh Gus Rumail dan kenapa KRT Fakih itu justru kalau saya lihat tanggapannya malah bukan bicara apa yang dibicarakan. Karena yang dibicarakan itu ilmu, masalah kitab, masalah kepresisian kita atau ketepatan kita ketika bicara tentang kitab, bicara tentang ulama, bicara tentang hal-hal yang dimuat dalam kitab. Nah, kira-kira kan seperti itu. Kalau kita menonton videonya Gus Rumail itu kan di situ bantahannya ilmiah. Bagaimana narasinya KRT Fakih ini tidak sesuai dengan kitabnya, kan begitu. Apakah itu disebut menyinggung? Mungkin menyinggung maksudnya membicarakan ya, bukan tersinggung seperti bahasa kita ya, bukan tersinggung begitu. Mungkin menyinggung itu maksudnya nyenggol lah atau menyebut atau membahas lah begitu. Yang perlu diketahui bahwasanya Gus Rumail itu santri ya, jadi ngerti kitab gitu. Jadi nggak bisa asal terima kalau ada orang bicara mengklaim di kitab ini begini begitu lalu dianggap kebenaran, tidak ya. Misalnya KRT Fakih mengatakan ada kitab Turaful Ashab karya Ibnu Rasuli ya, karya raja di Yaman di abad ke-7, menulis kitab yang sangat detail katanya tentang nasab ashraf di Yaman, kitab sensus. Kita kalau tahu sensus itu kan seolah-olah mencakup semua gitu ya, semuanya ditulis. Ternyata di kitab sendiri dinyatakan ini mukhtasar ya, kan sudah aneh. Yang disebut mukhtasar kok sensus yang terperinci. Nah, itu kan kritik pembacaan kitab kan biasa tuh. Artinya seharusnya KRT Fakih itu kalau mau menanggapi ini ya tunjukkan di mana ada ulama mengatakan kitab ini syamil, mencakup semua sehingga disebut sensus, dan juga sangat detail di mana justru yang ada datanya atau faktanya. Ini kan selalu mau bicara fakta atau bicara data atau datanya malah mukhtasar. Mukhtasar itu bisa dua artinya. Bisa artinya mukhtasar itu adalah satu kabilah disebut tidak lengkap nasabnya tapi disebut mungkin nama tetuanya saja, atau bisa jadi tidak meliputi semua yang ada. Walaupun dua-duanya kita pakai, tidak bisa kitab ini dianggap Ba'alawi tidak ada pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau dibaca lengkap di sini, yang diliput atau yang didaftarkan di kitab ini adalah akabirul ashraf wal a'rab, pembesar-pembesar para sadah dan juga suku Arab yang bukan sadah. Tetapi itu kalimatnya bukan semua. Nah, inilah pentingnya kita ngerti redaksi kitab. Sebelum ada kalimat itu, sebelumnya itu sudah ada. Summa man syuhiro bi khidmatihim. Kemudian yang akan ditulis di sini adalah orang-orang yang sudah masyhur berkhidmah, artinya pegawai atau pekerja atau orang-orang yang mengabdi. Kemudian ada min lil bayan. Siapa yang dimaksud? Yaitu min akabiri al ashraf, dari kalangan para sadah.
Jadi jangan dianggap semua sada. Itu nggak ngerti memahami redaksinya berarti. Sama dengan beginilah. Ada seorang camat mengatakan saya akan menulis seluruh pegawai yang bekerja kepada saya di sini. Yang laki-laki ya, pegawai yang laki-laki misalnya. Jadi pegawai yang asyraf atau pegawai yang laki-laki. Terus yang mesti yang ditulis ya pegawai saja toh. Maman, Mimin, Mukidi yang tidak bekerja yang nggak akan ditulis. Apa lalu Maman, Mimin, Mukidi itu bukan laki-laki karena nggak ditulis? Ya enggak toh, mereka ya laki-laki, nggak ada istrinya, ada anaknya, nggak laki-laki gimana? Ya, sama dengan di sini saya akan tulis semua asyraf yang kerja. Terus yang tidak kerja bukan asyraf? Ya enggak, kecuali kita salah paham. Nah itu yang dikritik Gus Romel kan itu, ini kan ilmiah. Harusnya itu ditanggapi secara ilmiah. Tetapi alih-alih menanggapi itu atau membantah itu secara ilmiah, justru yang ada malah bongkar-bongkar rahasia. Ya wallahu alam, kalau masalah rahasia saya tidak terlalu suka bicara polemik yang sifatnya seperti kita spionase, membongkar-bongkar itu ya. Saya pun belum pernah sepertinya bongkar-bongkar rahasia ya. Tetapi ya silahkan Anda baca, ada 7 poin ya. Tapi yang paling menarik dari 7 itu adalah ketika ada narasi ini langkah Gus Romel mau membuat buku atau meneliti nasabah Alawi itu ada yang mensponsori katanya dari orang-orang politisi. Waduh, itu luar biasa itu ya. Itu harus ditanggapi oleh Gus Romel itu ya. Tetapi ala kulihal ada 1000 rahasia dibongkar atau apapun. Saya menyoroti dari ini langkah apa? Yaitu mentelaah kitab. Kitabnya ketemu atau tidak, itu saja poinnya. Karena saya menyoroti ini adalah tetap dibingkai keilmuan, di mana ada tesis yang mengatakan rungkat nasabah Alawi atau batal Ba'alawi itu karena tidak ada kitabnya ya, dan ternyata yang dibaca setiap ulama kitabnya satu. Kemudian ada orang yang ingin membuktikan Anda bacaannya kurang luas. Mestinya Al-Ubaidili kitabnya jangan hanya membaca Tahdhibul Ansab, baca juga Al-Hawi. Mestinya ketika membaca kitabnya Ibnu Samurah jangan hanya membaca Tabaqatu Fuqaha'il Yaman, tapi baca juga Tarikh Ibnu Samurah atau juga Bahrul Ansab karya Ibnu Samurah. Ketika membaca kitabnya As-Sakhraji atau siapa, saya selalu salah sebut itu ya. Jangan hanya membaca satu kitab saja, tapi baca kitab-kitab yang lain, termasuk ketika kemarin dihebohkan dengan munculnya kitab Tarikh Madinati Sona'a. Itu semuanya hura-hura mengatakan itu hoax, tidak ada nama Ba'alawi di situ. Gus Romel simpel saja, siapa yang bilang ada Ba'alawi di situ? Ini polanya sama. Anda kira pengarang kitab itu hanya mengarang satu kitab? Ulama yang hidup di abad ke-5 itu, 466 itu hanya ngarang satu kitab itu? Enggak, itu prolog saja. Ada ulama punya kitab ini dan dia punya kitab lain yang menyebut nama Ba'alawi. Itu Pak ya, itu kita tunggu saja sebetulnya. Jadi terlepas mau Gus Romel itu disponsori kodok lah, disponsori atau apalah, atau tidak ada sponsor atau apalah, itu ya nggak ada urusan sebetulnya. Kita bicara apa yang dihasilkan dan itu bisa diuji. Terlepas dari apa motifnya atau apalah, atau ingin merungkatkan atau apalah, begitu ya. Begitu. Jadi silakan Anda baca kalau mau lengkap apa yang ditulis dari 7 rahasia yang dibongkar itu. Tetapi yang saya soroti yang paling menarik saja ya, karena kok berkaitan dengan isu-isu politik. Ada juga di situ misalnya tentang Gus Romel itu dinasihati oleh Dr. Sugeng bahwa bukumu itu ya kalau berhasil membuktikan Ba'alawisa, tapi kalau mereka tidak lakukan DNA kan tetap aja nggak ada gunanya, hanya akan menjadi sampah. Ya silakan itu ya. Sepanjang saya baca itu kajian ilmiahnya saya kira ya wallahu a'lam, menurut saya tidak ada ya, tidak ada, maksudnya tidak bicara keilmuan yang detail gitu ya, hanya kesimpulan-kesimpulan, bahkan masih diulang di situ 550 tahun hilang data, berarti kan masih dengan kesimpulan lama. Kemudian masalah DNA dan sebagainya ya silahkan ya. Cuma saya ingin merilis kronologisnya bahwa sepertinya tanggapan ke RT Fakih ini kalau spesifik kepada Gus Romel itu ya tidak nyambung. Mestinya kalau memang mau bicara ilmiah ya kitabnya itu dibongkar. Cari bukti bahwa Ibnu Rasuli itu memang menulis semua sada yang ada di Yaman pada waktu itu. Sehingga ketika ada yang tidak ditulis oleh Ibnu Rasuli ini berarti bukan sada. Kan mestinya itu. Karena ini dalam rangka berhujjah dengan kitabnya Ibnu Rasuli, Ba'alawi tidak ada. Kan begitu ya. Allahumma adina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.